Ada rombongan jenazah Yahudi melintas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berdiri. Ketika ada yang memberitahu bahwa itu jenazah seorang Yahudi, beliau berkata, "Alaysat nafsan?" Bukankah dia juga manusia? Peradaban Islam itu adalah peradaban hadaratut ta'addudiyah, peradaban multikultural, peradaban yang ingin mewujudkan hidup berdampingan secara damai. Tanggal 4 Februari itu ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Persaudaraan Internasional yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi Al-Azhar, Syekh Ahmad At-Thayyib, dengan pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus di Abu Dhabi tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang kita melaksanakan sholat Jumat, kita kembali bertemu untuk melakukan kajian rutin bulanan kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kajian kita akan mengangkat sebuah tema, Alaysat nafsan? Bukankah dia juga manusia? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat kepada kita semua bahwa saat ini kita telah memasuki bulan Rajab, salah satu bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk salah satu dari bulan haram yang di dalam Al-Quran maupun beberapa hadis-hadis yang sahih kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk memuliakan dan mengagungkan bulan tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pada pagi ini adalah merupakan bagian dari upaya kita mengagungkan bulan haram, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan keberkahan di bulan Rajab, selanjutnya Sya'ban, dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Judul kajian kita pada pagi hari ini itu terambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyi hadisnya itu begini. Mudah-mudahan yang di sebelah kanan itu bisa melihat teksnya, hanya yang di sebelah kiri ini tidak bisa melihat ya. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan bahwa dua orang sahabat yang bernama Ibnu Abi Layla, ini riwayatnya dari Ibnu Abi Layla, meriwayatkan bahwa Qais bin Sa'ad dengan Sahal bin Hunayf itu sedang berada di kota Al-Qadisiyah. Tiba-tiba melintas jenazah seorang kafir dari kampung sebelah, min ahlil ard. Kemudian mereka berdiri spontan memberikan penghormatan. Ketika ada yang mempertanyakan bahwa itu jenazahnya orang kafir, lalu keduanya menceritakan bahwa hal yang sama dulu pernah terjadi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rombongan jenazah Yahudi
melintas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berdiri. Ketika ada yang memberitahu bahwa itu jenazah seorang Yahudi, beliau berkata, "Alaysat nafsan?" Bukankah dia juga manusia? Itu judul kita pagi ini saya ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Dan tema ini sangat relevan dengan peristiwa di hari ini, tanggal 4 Februari. Tanggal 4 Februari itu ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Persaudaraan Internasional. Dan ini adalah tahun yang kedua diperingati, dan pemilihan tanggal 4 Februari itu mengambil momentum penandatanganan dokumen persaudaraan manusia yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi Al-Azhar Syekh Ahmad At-Thayyib dengan pemimpin gereja Katolik Paus Fransiskus di Abu Dhabi tahun 2019. Dokumen ini mencerminkan keinginan masyarakat dunia untuk menghentikan konflik kemanusiaan, untuk hidup berdampingan secara damai. Kutipan dari hadis tadi, alaysat nafsan, oleh salah seorang sahabat saya di sekretariat Majelis Hukama Al-Muslimin. Majelis Hukama Al-Muslimin ini adalah sebuah lembaga internasional independen lintas negara yang berisikan para ulama dari berbagai negara, berpusat di Abu Dhabi, dan memberikan perhatian pada upaya memasyarakatkan budaya damai di tengah masyarakat. Mustafa Al-Khatib mengambil frasa alaysat nafsan dan menjadikan judul bukunya yang diterbitkan November tahun 2021 yang lalu. Sebenarnya bulan Desember itu orangnya datang ke Jakarta. Saat itu kajian Desember saya ingin ajak sebenarnya dia ke sini, hanya karena baru datang dari luar negeri, tidak ingin berinteraksi dengan orang banyak. Nah, ini latar belakangnya. Jadi ada kata kunci di situ. Ada yang namanya koeksistensi. Ini kalau kita lihat sejarah Islam itu menunjukkan ya bahwa selama berabad-abad banyak bangsa, banyak budaya, banyak agama hidup damai dan rukun di bawah panji peradaban Islam. Tidak ada gangguan, tidak ada rumah ibadah mereka yang dirusak, tidak ada yang dipaksa pindah agama, tidak ada. Peradaban Islam itu adalah peradaban hadaratut ta'addudiyah, peradaban multikultural, peradaban yang ingin mewujudkan hidup berdampingan secara damai. Ya. Ini bisa kita lihat dalam sejarah yang cukup panjang. Istilah koeksistensi damai itu dalam bahasa Arabnya namanya at-ta'ayush as-silmi, dari kata asya ya'ishu. Asya ya'ishu itu hidup, ta'ayasha saling hidup, hidup berdampingan, as-silmi secara damai. Itu pada mulanya istilah politik. Dulu yang mempopulerkan itu adalah Uni Soviet. Kita tahu dulu terjadi perang dingin antara Soviet dengan Amerika. Mereka ingin negara-negara komunis, negara-negara sosialis yang waktu itu di bawah pengaruh Soviet itu juga bisa diterima oleh blok barat, bloknya Amerika. Lalu kemudian menawarkan istilah koeksistensi itu. Jadi koeksistensi itu adalah hidup berdampingan secara damai. Tetapi istilah ini kemudian, walaupun pada mulanya itu jargon politik, istilah ini kemudian digunakan dalam hubungan sosial. Itu misalnya dalam
khotbahnya Paus Yohanes yang kedua tahun 2004, itu dikatakan bahwa Paus mendukung adanya koeksistensi damai di Timur Tengah. Di tahun 2004 kita tahu mulai bergejolak Timur Tengah itu. Irak diserang oleh Amerika, lalu kemudian timbul kekacauan di sana sini. Ada kekhawatiran hidup berdampingan antar agama-agama itu nanti akan menggadaikan prinsip-prinsip beragama, akan meleburkan identitas keagamaan. Tidak perlu ada kekhawatiran itu. Sebab at-ta'ayush as-silmi, hidup berdampingan dengan segala keragaman yang ada, itu tidak boleh menghilangkan ciri khas masing-masing budaya, ciri khas masing-masing agama, prinsip-prinsip agama, budaya, itu tidak boleh dilebur, dan itu tidak bisa. Kalau kita lihat dalam ajaran Islam, ya, prinsip koeksistensi itu berangkat dari kenyataan bahwa keragaman itu adalah sunnatullah, tidak bisa ditolak. Ya. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beragam. Yang tunggal, yang esa itu hanya Allah, Al-Khaliq. Sementara kita, makhluk, alam semesta itu tidak tunggal. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu diciptakan berpasangan. Kita lihat buah-buahan, jenis mangga, rambutan, pisang, namanya sama, pohonnya sama, tapi rasanya bisa berbeda-beda. Dia tumbuh di atas tanah, disirami dengan air yang sama, tapi bisa menghasilkan buah-buahan yang berbeda. Tidak ada yang tunggal makhluk ini. Yang esa, yang tunggal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kehidupan manusia itu jelas ya, bahwa ada beberapa ayat. Kalau kita lihat misalnya dalam surat Ar-Rum, dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafu ansitatikum wa alwanikum. Perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit. Manusia itu beragam. Dari segi agama dan pandangan keagamaan, manusia juga tidak mungkin disatukan. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu berkehendak, Dia ciptakan manusia itu satu. Satu agama, satu pandangan keagamaan, satu pendapat, tidak berbeda-beda. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Lanjutan ayat itu mengatakan, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia itu akan terus berbeda. Walidzalika khalaqahum. Dan memang untuk itu manusia diciptakan itu. Ada yang berkata manusia diciptakan itu memang untuk berbeda. Dari segi agama, syariat yang dijalankan pun berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Nah, tujuan manusia diciptakan beragam itu untuk apa? Dalam surat Al-Hujurat itu secara tegas dikatakan lita'arafu. Jadi manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulitnya, berbeda agamanya, berbeda bahasanya. Itu lita'arafu, agar saling mengenal, agar saling berkomunikasi, agar saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Itu tujuan manusia diciptakan berbeda. Oleh karena keragaman itu adalah sunnatullah, maka pemaksaan untuk memeluk agama atau pemikiran tertentu itu bertentangan dengan sunnatullah, pasti gagal. Itu pernah terjadi di Eropa dulu. Ada yang namanya perang 30 tahun antara Protestan dengan Katolik, tahun 1618 tahun 1648. Itu perang berdarah-darah, tragedi kemanusiaan.
Tidak bisa. Sekarang Amerika menggulirkan globalisasi, baik di bidang politik, ekonomi, budaya. Kalau maksudnya adalah untuk menguatkan hegemoni Barat, ingin nilai-nilai Barat yang dipaksakan di seluruh negara di dunia ini, pasti akan gagal. Dan itu yang terjadi. Standar HAM maunya pakai standar Barat, tidak bisa. Perlawanan rakyat Palestina itu melanggar HAM atau tidak? Itu perlawanan untuk merebut kembali tanahnya yang dirampas, merebut kembali hak-hak mereka. Tapi dari perspektif Barat itu dianggap teroris. Jadi tidak bisa dipaksakan. Karena masing-masing agama, masing-masing budaya itu punya kekhasannya masing-masing. Jadi kita diciptakan memang beragam. Oleh karena itu, tunggu saja saatnya kegagalan dari apa yang disebut dengan globalisasi ini. Yang menurut Roger Garoudi dikatakan bahwa ini adalah sebuah tatanan baru yang memberi peluang kepada yang kuat untuk memangsa yang lemah secara diktator. Dengan dalih apa? Pasar bebas, demokratisasi, dan lain sebagainya. Pasti akan ditentang, berlawanan dengan sunnatullah kalau ada unsur pemaksaan itu. Islam selain mengakui keragaman sebagai sebuah keniscayaan, sebagai sebuah sunnatullah, itu mengajak umatnya untuk apa? Untuk terbuka, menerima perbedaan, termasuk perbedaan agama. Bahkan kita diperintahkan untuk berlaku baik, berlaku adil, bahkan memberi dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa kasih sayang. Kita lihat dalam surat Al-Mumtahanah, ini ayat yang sangat bagus sekali, memberikan panduan dalam hubungan antara muslim dengan non-muslim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Yang saya garis bawah di sini an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau dalam terjemahan Kementerian Agama, an tabarruhum itu berlaku baik, wa tuqsitu ilaihim berlaku adil. Saya lebih cenderung memaknai wa tuqsitu ini bukan sekedar berlaku adil, karena berlaku adil itu wajib hukumnya bagi orang Islam, baik kepada musuh, kepada kawan maupun kepada lawan. Kebencian kita kepada seseorang atau kelompok orang itu tidak boleh membuat kita tidak berlaku adil kepada mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Maka wa tuqsitu di sini saya cenderung menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi. Dia mengatakan bahwa tuqsitu di sini adalah memberi sebagian harta yang kamu miliki, qistan min amwalikum, sebagai bentuk jalinan silaturahim, jalinan kasih sayang. Harus aktif, bukan pasif. Kita berlaku baik, berlaku adil, memberi, itu dianjurkan kepada non-muslim yang selama mereka tidak memusuhi kita, tidak berusaha mengusir kita dari kampung halaman, artinya ingin hidup damai bersama kita. Diperintahkan untuk itu kita. Ayat ini menegaskan prinsip penting dalam hubungan manusia. Apa itu? Perbedaan itu tidak boleh menyebabkan permusuhan. Perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk memutus hubungan persaudaraan. Bahkan kita di situ dianjurkan, diperintahkan untuk berlaku baik, berlaku adil, bahkan memberi. Tentu saja pandangan ini mematahkan argumen kelompok ekstrim, kelompok teroris yang menghalalkan darah orang, membunuh karena berbeda keyakinan. Ini kan begitu. Mereka membunuh orang-orang kafir, bahkan yang muslim pun kalau dikafirkan itu halal darahnya. Itu tidak benar kalau kita merujuk kepada
Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 ini. Mari kita lihat sekarang bagaimana praktik koeksistensi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau membangun kehidupan yang berdampingan secara damai itu. Kehidupan Rasulullah itu menjadi model, menjadi bukti bahwa kaum muslimin itu bisa hidup damai. Di Madinah itu Rasulullah hidup damai dengan Yahudi, dengan beberapa kelompok Kristen yang ada di Najran, bahkan yang musyrik atau pagan sekalipun bisa hidup damai. Kita lihat dalam keseharian beliau melakukan aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, keilmuan, keagamaan, kebangsaan, bahkan secara politik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi mereka dengan damai. Bahkan saat wafat itu diketahui Nabi tengah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Ada transaksi ekonomi di situ. Nabi mengunjungi tetangga-tetangganya yang non-Muslim, saling tukar hadiah, memenuhi undangan makan, jamuan makan mereka. Rasulullah pernah mengantar istrinya Aisyah memenuhi undangan makan seorang penganut Majusi dari bangsa Persia. Rasulullah menghadiri jenazah tetangganya yang non-Muslim, memberikan penghormatan, menghibur keluarga yang ditinggal. Bahkan secara tegas beliau memberikan pembelaan kepada non-Muslim yang dizalimi, yang disakiti, yang dibunuh. Bahkan beliau menantang, ana hajijuhu yaumal qiyamah, saya akan berhadapan dengan mereka yang menyakiti ahlul kitab, ahlul zimmah yang dizalimi. Bahkan siapa yang membunuh muahidan, orang ahlul kitab yang terlibat perjanjian, ada di bawah tanggungan kaum muslimin, itu dikatakan dia tidak akan pernah mencium bau surga. Sebegitu pembelaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang berbeda agama selama ingin hidup damai. Bahkan secara politik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga membuat perjanjian, membuat kesepakatan damai untuk saling melindungi. Nanti kita akan lihat beberapa dokumen penting pada masa awal Islam yang mencerminkan keinginan kuat Rasulullah untuk membangun kehidupan yang damai di tengah keragaman yang ada. Ini sangat penting sekali untuk kita renungkan, karena kita di Indonesia ini adalah bangsa yang sangat beragam. Beragam budaya, beragam agama, beragam suku, beragam bahasa. Saya kira keragaman di Indonesia ini tidak ada duanya di dunia ya. Tapi alhamdulillah selama 76 tahun kita bisa merawat keragaman itu. Dan ini bisa menjadi model bagi negara-negara lain bahwa Indonesia itu bisa merawat keragaman ini dengan sikap toleran dan harmoni. Dan itu mendapat apresiasi dari para orientalis ya, bukan hanya dari kalangan Islam, dari kalangan orientalis, para sarjana barat memberikan apresiasi. Salah satunya adalah Gustav Le Bon ini. Dalam bukunya Hadaratul Arab yang diterjemahkan, dia mengatakan Al-Quran yang mengajarkan jihad itu ternyata sangat toleran terhadap penganut agama-agama lain. Jihad itu seperti keras ya. Tapi apa kesaksian Gustav Le Bon ini? Ternyata sangat toleran terhadap penganut agama-agama lain. Para pendeta dibiarkan beraktivitas, dan Muhammad itu mengharamkan membunuh mereka karena mereka juga ahli ibadah. Umar bin Khattab tidak menyakiti dan mengganggu mereka ketika berhasil menduduki Al-Quds, Yerusalem, pada tahun ke-15 Hijriah. Coba bandingkan, ini kata Gustav Le Bon, bandingkan dengan tentara salib yang ketika memasuki wilayah Palestina apa yang terjadi? Mereka menyembelih kaum muslimin, membakar orang-orang Yahudi. Bandingkan antara apa yang terjadi saat umat Islam menduduki Yerusalem dengan ketika tentara salib berhasil menguasai kembali Yerusalem itu. Seorang sejarawan, Will Durant, dalam bukunya, saya hanya baca yang bahasa Arab, Hadarah
Tarikh Hadarah, The Story of Civilization. Dia mengatakan begini, pada masa dinasti Bani Umayyah, para penganut Kristen, Zoroaster, Yahudi, Sabi'in menikmati kehidupan toleran. Tidak ada bandingannya di negara-negara Kristen hari ini. Mereka bebas melaksanakan ritual keagamaan. Para penguasa muslim menjaga dan memelihara gereja dan rumah-rumah ibadah mereka. Nggak ada yang diganggu, nggak ada yang dirusak. Damai mereka hidup di bawah kekuasaan Islam. Memang dalam sejarah itu ada saja sisi gelap peradaban Islam itu ya. Ya mungkin karena penguasanya yang suka sekali melakukan penindasan, kekerasan terhadap non-muslim, itu pernah terjadi. Tapi itu kasuistis. Pernah di saat terjadi kemunduran di bidang ekonomi, di bidang sosial, ada praktik zalim dari penguasa, dari pejabat pemerintahan Islam, terutama dari kalangan non-muslim. Karena dalam sejarah pada masa dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya, banyak non-muslim yang menjadi pejabat tinggi di pemerintahan, di khilafah pada masa itu. Intervensi asing terhadap negeri kaum muslimin ini juga di masa kolonialisme itu juga menjadi salah satu faktor. Banyak rumah-rumah ibadah kemudian yang dibakar dan lain sebagainya. Itu terjadi. Tapi kita tidak bisa menafikan secara umum konsep dan praktek hidup damai yang ada di dalam atau yang diajarkan oleh Islam. Ini bisa kita lihat dari 3 dokumen awal. Ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat piagam atau konstitusi Madinah. Kemudian ada naskah perjanjian Rasulullah dengan Kristen Najran. Dan yang ketiga, ada perjanjian yang dibuat oleh Umar bin Khattab ketika berhasil menduduki Yerusalem pada tahun ke-15 Hijriah dengan penduduk Kristen yang ada di Palestina saat itu. Ini secara umum kalau kita lihat 3 dokumen ini menunjukkan keunggulan umat Islam dalam hal apa? Soal hak asasi manusia jangan ajarin umat Islam. Jauh sebelum Barat mengenal hak asasi manusia, dalam 3 dokumen tadi kita bisa lihat yang namanya kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan menjalankan agama sesuai keyakinan, ada itu. Soal prinsip kewarganegaraan, citizenship atau al-muwatanah yang sekarang kembali digelorakan, ini bisa kita lihat dalam 3 dokumen awal tersebut. Ini ada beberapa naskah, misalnya Profesor Muhammad Imarah itu mendokumentasikan piagam-piagam tersebut yang nanti saya akan paparkan beberapa contoh pasal-pasal yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut. Kita lihat misalnya dalam piagam Madinah. Piagam Madinah ini menarik perhatian para sarjana Barat ya. Bukan hanya orang Islam memberikan apresiasi. Karena ada yang menilai, Montgomery Ward misalnya, dia menyebut ini bukan sekedar piagam, ini konstitusi. Dunia saat itu belum mengenal yang namanya undang-undang dasar atau konstitusi sebuah negara. Dia melihat Montgomery Ward ini bahwa piagam Madinah itu ini naskah konstitusi. Luar biasa. Yang di situ ditemukan prinsip al-muwatanah, kewarganegaraan. Kita lihat misalnya dalam teksnya itu dinyatakan sesungguhnya Yahudi Bani Auf adalah umat bersama orang-orang mukmin. Dia warga negara di Madinah itu bersama orang-orang Islam. Ini kan menegaskan ya hubungan antara penduduk Madinah, warga negara, bagian dari umat, terlepas dari perbedaan agama, muslim dan non-muslim. Mereka itu adalah satu bangsa, satu umat. Jadi loyalitasnya itu pada negara, bukan atas dasar agama, bukan atas dasar kabilah. Sebelum itu atas dasar kabilah, suku.
Kemudian dalam Piagam Madinah itu juga bisa kita temukan prinsip kebebasan beragama. Walil Yahudi dinuhum, walil Muslimina dinuhum. Bagi umat Yahudi agama mereka, bagi kaum Muslimin agama mereka. Pasal ini menegaskan, itu pasal-pasalnya lebih dari 50. Ada yang menghitung 52. Pasal ini menegaskan bahwa perbedaan agama itu tidak menghilangkan hak sebagai warga negara dalam sebuah negara. Dijamin. Ini sejalan dengan firman Allah yang mengatakan la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Tidak boleh orang dipaksa. Ya. Kemudian ada pasal lagi tentang persamaan hak dan kewajiban. Umat Yahudi bersama kaum muslimin terlibat dalam membiayai peperangan. Ini soal bela negara. Dan di antara mereka ada kewajiban memberi pertolongan bila ada yang memerangi para pihak yang termaktub dalam piagam ini. Kalau ada yang memerangi orang Yahudi, orang Islam wajib membantu. Karena mereka warga negara, punya hak dan kewajiban yang sama. Bayangkan ya, ini 15 abad yang lalu. Sudah sampai ke sana. Ketika dunia belum mengenal yang namanya konstitusi itu. Negara modern belum ada. Kemudian soal membela negara atau tanah air bersama-sama. Dalam teksnya disebutkan di antara mereka ada kewajiban menolong bila ada yang mengancam kota Yathrib atau Madinah. Jadi kalau ada yang menyerang kota Madinah, semua kita harus turun. Maka lihat misalnya dalam perang Uhud, itu ada orang-orang Yahudi yang terlibat bersama Rasulullah, ikut perang itu. Ada namanya Qazman dengan Mukhayriq. Ini dua orang yang dicatat dalam sejarah, dan bisa jadi ada lainnya yang dia gugur dalam perang Uhud itu bersama Rasulullah demi mempertahankan, membela kota Yathrib itu. Di situ ada juga prinsip keadilan sosial. Jadi pertolongan itu wajib diberikan kepada setiap orang yang dizalimi. Jadi kalau ada yang dizalimi, para pihak yang terlibat dalam piagam itu wajib dibantu, wajib dibela kalau dia itu teraniaya. Jadi ini menegaskan bahwa membantu orang yang teraniaya itu adalah sebuah keharusan, terlepas dari apapun agamanya, apapun sukunya. Itu piagam Madinah. Sekarang kita lihat perjanjian yang dibuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Kristen Najran. Ini memang teksnya macam-macam ya, sama dengan piagam Madinah itu. Tetapi kalau kita lihat isinya, walaupun ada yang menilai riwayatnya itu dhaif, tapi sesungguhnya sejalan dengan pesan umum yang kita tangkap dari Al-Quran maupun hadis-hadis. Itu dalam riwayat Ibnu Ishaq misalnya, diceritakan delegasi dari Najran, Kristen datang, diterima oleh Rasulullah di Masjid Nabawi. Kemudian tiba saat peribadatan, Rasulullah memperkenankan mereka beribadah di situ. Ini kan luar biasa, begitu tolerannya, menghargai saat mereka akan melaksanakan peribadatan. Perjanjian ini juga memuat hak-hak non-muslim, kewajiban umat Islam terhadap mereka yang berbeda agama. Dan ini berlaku bukan hanya pada Kristen Najran, berlaku kepada seluruh umat Kristiani dimanapun dan kapanpun berada. Dalam teksnya itu. Di sini juga ditegaskan prinsip hubungan antar warga yang dibangun atas dasar al-muwatanah, kewarganegaraan. Hidup bersama sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan kita, walaupun berbeda agama. Ya. Kalau melihat surat Al-Maidah ayat kelima itu kan boleh ya, orang Islam, Muslim, laki-laki menikahi wanita ahlul kitab.
walaupun ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di situ ada pasal yang mengatakan kalau terjadi perkawinan seorang muslim dengan wanita ahlul kitab, maka nggak boleh istrinya itu dipaksa untuk masuk Islam. Bahkan ada kewajiban suami untuk memfasilitasi istrinya untuk beribadah ke gereja, demi menjamin la ikraha fid din, kebebasan beragama itu. Sampai sebegitu. Yang ketiga, mari kita lihat perjanjian yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang dikenal dengan Al-Uhdah Al-Umariyah. Ini dibuat saat kaum muslimin berhasil merebut Baitul Maqdis tahun ke-15 Hijriah. Bahkan yang memberi julukan Al-Faruq kepada Umar bin Khattab itu penduduk Kristen yang ada di Palestina. Jadi Al-Faruq dari bahasa Suryani itu artinya juru selamat, dan ini adalah salah satu julukan Al-Masih, karena mereka melihat Sayyidina Umar itu sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang begitu sangat peduli terhadap rakyatnya. Dan kalau kita lihat pasal-pasalnya, isinya itu ada jaminan keamanan atas jiwa, harta, gereja, simbol-simbol keagamaan mereka nggak boleh diduduki, nggak boleh dirusak, nggak boleh dilecehkan, tidak boleh mereka dipaksa keluar dari agama yang diyakininya, tidak boleh disakiti. Banyak sekali. Bahkan dalam perjanjian dengan Najran itu, kalau mereka mau merenovasi rumah ibadahnya, itu wajib dibantu, tidak boleh dianggap sebagai utang, enggak, itu adalah kewajiban. Jadi begitu Islam mengajarkan. Yang kalau dalam situasi seperti saat ini kita praktekkan, kita akan bisa hidup berdampingan secara damai. Dan ini kalau kita lihat ya, dalam sejarah Islam praktiknya itu mulai dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada masa kekhalifahan, banyak sekali contoh-contoh bahwa hubungannya itu begitu sangat cair. Tidak ada saling curiga mencurigai antara satu dengan lainnya. Ada yang disebut dengan qarabatul malh, qarabatul dam, kekerabatan garam, kekerabatan darah. Ini dari ayat yang menghalalkan makanan ahlul kitab dan ayat yang membolehkan menurut sebagian ulama perkawinan antara seorang muslim dengan wanita ahlul kitab. Al-Maidah ayat 5. Jadi hubungannya itu begitu sangat erat ya. Ada hubungan darah, ada hubungan garam yang dikonsumsi bersama-sama. Kemudian kita lihat juga Nabi memberikan penghormatan kepada jenazah Yahudi yang melintas. Para sahabat pun dalam satu riwayat pernah menghantar jenazah seorang perempuan Kristen, Ummu Haris bin Abdullah bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi. Kemudian saat Imam Ahmad meninggal di Irak, itu seluruh penduduk Baghdad, yang Kristennya, yang Yahudinya, yang Majusinya ikut berduka cita, berbelasungkawa, mendirikan tenda-tenda duka cita. Jadi cair, hubungannya begitu harmonis, bisa hidup damai, bisa hidup rukun. Pertanyaannya, mengapa sekarang kita saling curiga? Banyak kegiatan filantropi yang melibatkan penduduk negeri tanpa melihat perbedaan agama. Itu kalau kita lihat sejarah wakaf yang pertama kali di dalam Islam, itu wakafnya orang Yahudi itu. Mukhairik itu ikut perang bersama Nabi di perang Uhud, lalu terbunuh. Dia berwasiat sebelum meninggal, nanti tanah saya serahkan kepada Muhammad, terserah mau diapakan saja. Itu dia punya 7 bidang tanah di Madinah, semua diwakafkan. Itu wakaf pertama yang terjadi dalam Islam dari orang Yahudi. Kemudian Safiyah binti Huyai, Ummul Mukminin, dia pernah berwakaf untuk saudaranya yang masih menganut Yahudi. Ini yang menjadi dasar bagi ulama fikih menetapkan boleh berwakaf untuk kepentingan non-muslim. Saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu ada berita seorang mewakafkan tanahnya untuk gereja. Secara fikih
berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, itu boleh hukumnya. Kemudian ada akta wakaf dalam sejarah itu yang di situ secara tegas ada orang wakaf rumah singgah bagi para musafir. Dalam akta wakafnya, syarat wakifnya itu disebutkan bahwa diperkenankan singgah di situ orang-orang yang beragama Islam, Kristen, Yahudi, dan tidak boleh ada diskriminasi. Itu termaktub dalam akta wakafnya itu. Ya. Dalam kehidupan keagamaan, kita tahu tadi bagaimana Rasulullah memperkenankan Kristen Najran untuk melakukan peribadatan di Masjid Nabawi. Lalu Masjid Umawi yang sekarang ada di Damaskus, itu menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dulu selama 70 tahun itu jadi rumah ibadah bersama itu antara orang Kristen dengan Muslim. Yang Kristen itu sebelah kanan, yang Muslim sebelah kiri. Dan tidak jarang juga penguasa-penguasa Muslim yang bangun gereja. Itu ada Sa'id bin Abdul Malik bin Marwan ketika memerintah di Mosul, itu menghadiahkan dokter yang merawat dia, mengobati sampai sembuh, dan dia beragama Kristen, diberi hadiah gereja, lalu diberi nama Dir Sa'id. Bahkan kalau kita lihat sejarah Umar bin Abdul Aziz, itu makamnya itu ada di gereja. Itu terletak di Dir Sim'an di provinsi Idlib, Suriah. Jadi dulu ceritanya itu Umar bin Abdul Aziz saat sakit menjelang wafatnya didatangi oleh kawan karibnya seorang pendeta. Pendeta itu bawa buah-buahan, lalu Sayyidina Umar tidak mau dia. Udah saya bayar aja. Orang itu tidak mau, tapi akhirnya nerima juga. Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada kawannya yang pendeta itu, saya mau beli tanah kamu untuk makam saya. Bayangkan, khalifah itu sampai mengusahakan sendiri tanah untuk makamnya itu. Kawannya yang pendeta itu tadinya mau ngasih, sukarela. Dia tidak mau, saya mau beli. Akhirnya dijuallah sebidang tanah di area gereja yang disebut dengan Dir Sam'an itu. Dan disitulah Umar bin Abdul Aziz dimakamkan bersama istrinya. Begitu cair hubungan antara muslim dengan non muslim. Oleh karena itu jangan sampai ada yang memperkeruh hubungan antara mereka yang berbeda agama, terutama karena kepentingan-kepentingan tertentu. Ini yang perlu kita waspadai. Dan kita sebagai bangsa yang sangat beragam agama, beragam budaya, beragam bahasa, beragam suku bangsa, jangan sampai ada yang memecah belah kita untuk kepentingan-kepentingan tertentu, apalagi dengan mengatasnamakan agama. Karena kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, dan praktiknya dalam sejarah peradaban Islam, bahwa kehidupan harmonis, kehidupan toleran itu yang dominan. Oleh karena itu jangan sampai kita dipecah belah karena perbedaan, terutama perbedaan agama atau perbedaan pandangan keagamaan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kita memperingati Hari Persaudaraan Manusia Internasional yang ditetapkan oleh PBB setiap tanggal 4 Februari. Terakhir saya ingin kutipkan satu pernyataan dari Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, "An-nasu sinfani, imma akhun laka fid din wa imma nazirun laka fil khalq." Manusia itu ada dua. Kalau dia itu bukan saudara seagama denganmu, dia itu juga setara dan saudara denganmu dalam kemanusiaan. Yang seagama dengan kita itu saudara seagama, yang berbeda agama saudara sekemanusiaan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak menghormati orang lain
terlepas dari perbedaan yang ada, perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan ras dan lain sebagainya, tidak boleh merusak persaudaraan kita sesama manusia. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.